Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Zaim Saidi. Pagi ini tadi cukup cerah, tapi sekarang sudah berkabut. Tapi di belakang saya ada jembatan Kali Galeh ini, jembatan yang baru, dan di latar belakang adalah Gunung Sumbing. Saya akan dalam video ini ajak Anda untuk menyusuri masa kecil saya bermain di kali, di sawah, sampailah pada ujung jembatan ini yang dulunya tidak ada. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Letak Kali Galeh dari rumah saya sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau diambil garis lurus itu sekitar hanya 200 meter. Tapi saya harus jalan ke arah selatan, melewati gang kecil ini, gang sempit ya. Ini motor pun tidak masuk ini. Nanti di sini akan sampai pada satu kampung namanya Jogomertan Wetan. Nah, dari sini kalau ke arah timur itu nanti akan ketemu akses terdekat ke Kali Galeh. Tapi sebenarnya ke arah barat juga bisa. Dan di sana itu Gunung Sindoro nampak dengan cukup jelas ya. Nah, jadi sekarang saya harus berjalan menyusuri gang ini, masuk lagi. Nah, ini yang langsung sudah menuju ke bantaran kali nih. Ini jalannya agak menurun. Nah, ini satu kampung baru waktu saya masih kanak-kanak, ini semuanya masih sawah. Jadi di sini ini ada satu sungai kecil namanya Kali Lempong. Nah, itu tempat kami, saya dan teman-teman mencari ikan dengan cara namanya menjenu. Nah, itu sebenarnya menggunakan tembakau untuk meracuni ikan-ikan itu sampai mereka pingsan, lalu kita pungutin satu persatu. Nah, ini sudah langsung masuk ke bantaran kali. Nah, ini nampak orang-orang mengumpulkan pasir dan batu. Ini sejak zaman saya kanak-kanak pun orang sudah melakukan itu, dan sampai sekarang tidak ada habis-habisnya, tidak ada tanda-tanda batu dan pasir ini berkurang. Nah, itu lihat coba orang di bawah ya, dia hanya menggunakan tangannya ya, mengumpulkan batu, ditaruh di tepian, dan pasir dia kumpulkan untuk kemudian dijual buat orang-orang membangun bangunan. Nah, paling dibantu ini udah lebih canggih nih, dulu hanya dengan pikulan. Sekarang nampak ada gerobak, itu ada 2 gerobak roda 3 berwarna merah ya. Dan dulu kami paling senang mencari arus yang deras tapi kemudian bertemu dengan yang agak menggenang, itu kami sebutnya sebagai kedung. Disitulah kami anak-anak dengan riang gembira berenang ya, sambil menikmati pemandangan yang indah. Itu di sebelah kiri Gunung Sumbing nampak ya, karena pagi ini cukup cerah. Jadi kami selalu mencari tempat-tempat yang ada kedungnya, atau dengan sedikit dibendung, ditumpukin batu. Nah, itu kan selalu ada di bagian-bagian tertentu yang tidak terlalu deras. Jadi kami biasanya meluncur dari arus yang deras menuju ke kedung itu, tidak dengan ban atau dengan alat bantu lainnya. Kami menggunakan sarung ya. Nah, sarung itu biasanya diikat di satu ujungnya lalu digembungkan di ujung yang lain. Nah, kita akan nanti melihat jembatan gantung di atas. Nah, karena itu saya minggir lagi ini, masuk ke tepian, lewati tepi kampung ya. Itu di tempat-tempat yang tidak ada bangunan bisa melihat Gunung Sumbing dengan baik. Nah, saya akan mencari satu titik di mana bisa melihat Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro secara bersamaan ya. Jadi ini saya terus naik ke atas, melewati tepi kampung Jogomertan itu, nanti akan menyambung ke Karangsari. Nah, di sini saya bertemu ini, melihat ada kolam ikan ya. Jadi dulu sawah sepenuhnya. Sekarang ada bangunan, dan karena ada penduduk mungkin dia membuat kolam ikan di sini. Dan saya lihat itu ikan mas, ikan mujair, mungkin ikan nila juga menjadi satu. Tidak jauh dari sini saya menemukan juga orang yang sedang menyiapkan fondasi untuk bangunan ini. Jadi membangun di atas sawah ini rupanya. Jadi lama-lama sawah ini akan habis menjadi bangunan. Nah, saya terus berjalan, kita menemukan ladang-ladang sayur ya. Jadi campur antara kampung dengan sawah dan ladang ini.
Nah, setiap kali ada yang tanpa bangunan kita bisa melihat ke arah barat dan selatan. Nah, ini saya mencoba melihat apakah Gunung Sindoro sudah bisa dilihat dari sini. Nah, itu dia sudah mulai nampak ya, puncak Gunung Sindoro. Dan ini yang ingin saya tunjukkan, ada tanaman yang banyak bunganya berwarna kuning. Nah, itu dulu selalu ada di tepi Sungai Galeh ini, tapi kami tidak tahu apa manfaatnya, dan baru belakangan mulai digalakkan oleh para pedagang herbal, dikenal sebagai daun insulin. Kalau di Paraan ini disebut sebagai merenggo. Rupanya ini menjadi herbal untuk mengatasi diabetes ya. Jadi di sepanjang Sungai Kaligaleh ini akan banyak sekali ditemukan tanaman daun insulin ini. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Nah, itu Sumbing ke kanan. Nah, itu di sebelah kanan ada Sindoro. Nah, di tengah-tengah itu ada bukit kecil. Nah, ini Sindoro ya, dengan kampung Karangsari, dengan banyak sekali rumah yang padat di situ ya. Kebanyakan rumah-rumah batu bata tanpa diplester. Nah, ini kembali kita temukan tanaman daun insulin sepanjang tepi sungai ini ya. Terus ini mulai banyak bunga-bunga berwarna kuning. Herbal ini daun insulin rasanya pahit bukan main. Jadi saya berharap mudah-mudahan di sini ada yang memanfaatkan dan bisa dipasarkan menjadi penghasilan. Nah, tadi itu yang saya mau ceritakan, ada bukit kecil itu yang namanya Gunung Petarangan. Itu kami dulu kalau hiking ya paling-paling memilih Gunung Petarangan yang nggak terlalu tinggi lah, itu anak gunung lah. Nah, itu sungai atau Kaligaleh nampak di kejauhan ya. Jadi di antara kiri kanan sungai itu adalah sawah dan ladang. Nah, ini kita ketemu tanaman kol ini. Nah, itu tanaman kol. Terus saya ini berjalan di atas galengan. Itu kalau diperhatikan di sebelah kiri itulah Gunung Petarangan ya. Jadi persis di antara Gunung Sumbing dan Sindoro. Nah, itu kelihatan di tengah tuh sedikit ya. Nah, saya terus mencari jalan untuk menuju Jembatan Gantung. Jadi Jembatan Gantung ini baru waktu saya masa kecil tidak ada. Itu baru 2017 kalau tidak saya salah, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi waktu itu, menjadi penghubung antara desa yang di kaki Gunung Sumbing dengan yang menuju ke Kota Parakan di kaki Gunung Sindoro. Nah, ini saya ingin menunjukkan, seringkali dari zaman dulu nih selalu ada parit-parit kecil seperti ini, ada pohon kangkung dengan air yang mengalir dan biasanya jernih. Nah, disitulah kami mencari ikan dengan tadi meracuni dengan tembakau. Nah, paling senang kalau ketemu tomat seperti ini. Ya, tapi biasanya tidak pohon yang penuh begini, mungkin yang tinggal sisa-sisa kami ambil saja untuk dimakan. Nah, ini sudah mendekati Jembatan Gantungnya, jadi saya sekarang menepi masuk ke gang ini di Desa Karangsari. Kita mulai masuk lewat kampung saja supaya cepat, karena ini sudah sangat dekat dengan Jembatan Gantungnya. Nah, ini begitu melewati beberapa rumah ini itu sudah mulai nampak. Waktu awal-awal dulu tidak berwarna, itu belum dicat. Sekarang ada warna merah, jadi lebih cantik ya. Ada nuansa aksen pada tiang-tiangnya itu dengan warna merah. Di sebelah kiri masih ada perladangan, kalau nggak salah itu tadi tanaman cabai dan tomat yang sedang ditanam. Nah, ini sudah mendekati Jembatan Gantung yang memang menjadi salah satu ikon di Kota Parakan sekarang ini. Biasanya banyak orang duduk-duduk di di baknya ini. Nah, betul kan? Ini ada anak-anak sekolah nih pada bolos atau bagaimana ini? Mereka berseragam pramuka nongkrong di jembatan sini sambil merokok ini. Nah, sekarang kita coba seberangi saja jembatan ini. Tuh di bawah ada lagi orang yang mengumpulkan pasir dan batu untuk dijual. Nah, ini kira-kira pukul 7:30 pagi ya.
Kenapa orang nggak terlalu rame tapi mondar-mandir menyeberang dengan motor atau berjalan kaki. Nah, ini Kali Galeh ini saya tidak tahu ujungnya sampai di mana di atas ini, tapi dari zaman dulu hampir selalu tidak berubah itu lebarnya ya, karena saking banyaknya batu. Hanya kalau hujan selalu banjir itu dengan air yang sangat keruh. Nah, sesudah banjir itulah kami akan mencari ikan dengan cara kita menyebutnya memet, karena kita langsung menggunakan tangan dengan kita merogoh-rogoh atau mengais-ngais di bawah bebatuan. Dan biasanya kita dapatkan ikan-ikan yang agak-agak setengah pingsan begitulah, karena mungkin habis terbawa air banjir. Nah, ini mendekati ujung dari jembatan gantung ini. Nah, saya akan berbalik arah nanti ya. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini saya berbalik arah, masih ada anak-anak sekolah itu. Nah, itu dia. Saya tadi terpleset waktu di galengan, jadi sendal saya lepas. Untung ada anak itu, saya minta tolong dibetulkan. Jadi demikianlah tur ringkas kita menyusuri tepian Sungai Galeh, Kali Galeh ya. Dan ini pemandangan yang dari saya masih anak-anak tuh, selalu ketemu emak-emak petani, para pencari batu. Nah, hanya dulu kampung-kampung ini tidak ada, ini semuanya sawah. Sekarang menjadi kampung, dan sebagaimana ciri khas kampung di Parakan Kulon itu, tumbuh secara organik dengan gang-gang yang tidak beraturan, ada melebar, menyempit dan seterusnya. Dan di bagian-bagian tertentu ada yang bisa dilewati mobil, tapi sebagian besar sama sekali tidak cukup untuk lewat mobil. Nah, ini sudah di ujung gang dari desa Karangsari. Begitu keluar, kita bertemu dengan Pasar Legi Parakan, sebagaimana saya telah ceritakan di video yang lain. Nah, jadi begitu keluar dari desa Karangsari, kalau kita belok menghadap ke kiri, maka akan terlihat Gunung Sindoro. Ya, dan ini jalan Diponegoro. Dan saya akhiri sampai di sini. Saya menaiki ojek untuk pulang ke rumah.